Pengertian iman secara etimologis berasal dari kata amana yu'minu, berarti tasdid yang membenarkan dan mempercayai. Iman menurut istilah yaitu membenarkan dengan hati, diucapkan dengan lisan, dan dibuktikan dengan amal perbuatan. Dengan demikian, iman itu bukan sekedar pengertian dan keyakinan dalam hati saja, bukan sekedar ikrar dengan lisan, dan bukan sekedar amal perbuatan saja, tetapi hati dan jiwa kita kosong. Tujuan keimanan adalah penghambaan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semata antar manusia dan penciptanya, bukan dengan penghambaan pada manusia lain atau golongan lain. Macam-macam iman antara lain ada iman takdili, iman takiki, dan iman istidhali. Pokok-pokok iman dalam Al-Quran antara lain tahap-tahap keimanan dalam Islam. 1. Dibenarkan di dalam kolbu atau keyakinan mendalam akan kebenaran yang disampaikan. Yang kedua, diikrarkan dengan lisan atau menyebarkan kebenaran. Yang ketiga, diamalkan atau merealisasikan iman dengan mengikuti contoh Rasul. Yang selanjutnya adalah kufur. Secara bahasa, kufur berarti menutupi. Sedangkan menurut syarak, kufur berarti tidak beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, baik dengan mendustakannya atau tidak mendustakannya. Kufur terbagi menjadi dua, yaitu kufur kecil dan kufur besar. Kufur kecil yaitu kufur yang tidak menjadikan pelakunya keluar dari agama, dan dia adalah kufur amali. Kufur amali ialah dosa-dosa yang disebutkan di dalam Al-Quran dan As-Sunnah sebagai dosa-dosa kufur, tetapi tidak mencapai derajat. Sementara kufur besar bisa sampai mengeluarkan seseorang dari agama Islam. Kufur besar antara lain kufur karena mendustakan dalilnya, kufur karena enggan dan sombong, kufur karena ragu akan dalilnya, kufur karena berpaling dari dalilnya, dan kufur karena nifak dari dalilnya. Nifak secara bahasa berarti salah satu lubang tempat keluarnya yarbu atau hewan jenis tikus dari sarangnya, di mana jika ia dicari dari lubang yang satu, maka ia akan keluar dari lubang yang lain. Dikatakan pula ia berasal dari kata nafak, yaitu lubang tempat bersembunyi. Nifak menurut syarah berarti menampakkan keislaman dan kebaikan, tetapi menyembunyikan kekuatan dan kejahatan. Dinamakan demikian karena dia masuk pada syariat dari satu pintu dan keluar dari pintu yang lain. Karena itu Allah memperingatkan dengan firman-Nya, sesungguhnya orang-orang munafik itu mereka adalah orang-orang yang fasik. Quran Surat At-Taubah ayat 67. Jenis nifak: 1. Mendustakan Rasulullah atau mendustakan sebagian dari yang beliau bawa. 2. Membenci Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam atau membenci sebagian apa yang beliau bawa. 3. Merasa gembira dengan kemunduran agama Islam. 4. Tidak senang dengan kemenangan Islam. Nifak amali atau perbuatan yaitu melakukan sesuatu yang merupakan perbuatan orang munafik, tetapi masih tetap ada iman di dalam hati. Nifak jenis ini tidak mengeluarkannya dari agama, tetapi merupakan wasilah atau perantara kepada yang demikian. Pelakunya berada dalam iman dan nifak. Berdasarkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ada 4 hal yang jika terdapat pada diri seseorang, maka ia memiliki satu karakter kemunafikan hingga ia meninggalkannya. 1. Jika dipercaya, ia berkhianat. 2. Jika berbicara, ia berdusta. 3. Jika berjanji, ia memungkiri. Dan 4. Jika bertengkar, ia melewati batas. Perbedaan nifak kecil dan besar. 1. Nifak besar mengeluarkan pelakunya dari agama, sedangkan nifak kecil tidak mengeluarkannya. 2. Nifak besar adalah perbedaannya yang lahir dengan yang batin dalam hal keyakinan, sedangkan nifak kecil adalah bedanya yang lahir dengan yang batin dalam hal perbuatan, bukan dalam hal keyakinan. 3.
Nifak besar tidak terjadi dari seorang mukmin, sedangkan nifak kecil bisa terjadi dari seorang mukmin. 4. Pada umumnya, pelaku nifak besar tidak bertaubat. Seandainya bertaubat pun, maka ada perbedaan pendapat tentang diterimanya taubat di hadapan Allah. Nifak kecil pelakunya terkadang bertaubat kepada Allah, sehingga Allah menerima taubatnya. Pengertian syirik. Pengertian syirik menurut bahasa artinya mempersekutukan. Secara istilah, perbuatan yang mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang lain. Orang yang melakukan syirik disebut musyrik. Seorang musyrik melakukan suatu perbuatan terhadap makhluk atau manusia maupun benda yang seharusnya perbuatan itu hanya ditujukan kepada Allah, seperti menuhankan sesuatu selain Allah dengan menyembahnya, meminta pertolongan kepadanya, menaatinya, atau melakukan perbuatan lain yang tidak boleh dilakukan kecuali hanya kepada Allah. Hukum syirik adalah dosa besar. Allah mengampuni semua yang dilakukan hambanya kecuali dosa besar seperti syirik. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran Surat An-Nisa ayat 48 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha wa may yusyrik billahi faqad iftara bi itsman 'azima. Yang artinya, sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik dan Dia mengampuni segala dosa yang selain dari syirik itu bagi siapa yang dikehendakinya. Barang siapa yang bersekutukan Allah, maka sungguh ia telah berbuat dosa besar. Quran Surat An-Nisa ayat 48. Macam-macam syirik dibagi menjadi dua, yaitu syirik besar dan syirik kecil. Syirik besar adalah memalingkan suatu bentuk ibadah kepada selain Allah, seperti berdoa kepada selain Allah atau mendekatkan diri kepadanya dengan penyembelihan korban atau nazar untuk selain Allah, baik untuk jin, kuburan, syaitan, atau mengharap sesuatu selain Allah yang tidak kuasa memberikan manfaat atau madaratnya. Bentuk-bentuk syirik besar diantaranya: 1. Syirik doa, yaitu di samping dia berdoa kepada Allah, dia juga berdoa kepada selain Allah. 2. Syirik niat, keinginan dan tujuan, yaitu ia menunjukkan suatu ibadah untuk selain Allah SWT. 3. Syirik ketaatan, yaitu mentaati kepada selain Allah dalam hal maksiat kepada Allah. Syirik kecil tidak menjadikan pelakunya keluar dari agama Islam, tetapi ia mengurangi tauhid dan merupakan wasilah atau perantara kepada syirik besar. Bentuk syirik kecil dibagi menjadi dua. 1. Syirik zahir atau nyata, yang artinya syirik dalam bentuk ucapan dan perbuatan. Contohnya adalah sumpah dengan nama selain Allah. 2. Syirik khafi atau tersembunyi, yang artinya syirik hal keinginan dan niat. Contohnya riya dan sum'ah. Cara-cara untuk membentengi diri dari syirik: A. Mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah. B. Menuntut ilmu syar'i. C. Mengenali dampak kesyirikan. D. Menyadari bahwasanya syirik akbar tidak akan diampuni oleh Allah kecuali bertobat. E. Tidak berteman dengan orang-orang yang hanyut dalam berbagai bentuk kemaksiatan. Cara menghindari perbuatan syirik: A. Selalu mengagungkan Allah. B. Memohon pertolongan dan berdoa kepada Allah. C. Meyakini bahwa diri kita selalu diawasi oleh Allah. D. Mengenali perbuatan syirik. E. Menyembunyikan dan merahasiakan amal. F. Menghindari perkataan yang mengarah kepada syirik. G. Melatih akal dan membersihkan jiwa. H. Selalu berikhtiar semata-mata karena Allah dan bertawakal kepada Allah. Contoh perbuatan syirik yaitu menyembah berhala, pohon, matahari, atau roh nenek moyang, meminta pertolongan pada dukun, orang pintar, dan lain sebagainya, memohon atau berdoa selain kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.